Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dengan pembelajaran kita ya melalui media online. Kita akan meneruskan pembelajaran tentang segi empat ya. Dimana sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas segi empat, yaitu persegi dan persegi panjang. Baik, sekarang pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang segi empat yang dua bangun yang kedua, yaitu jajar genjang dan belah ketupat. Yang pertama, kita bahas tentang jajar genjang. Jajar genjang itu dibentuk oleh segitiga dan bayangannya yang kongruen akibat perputaran sejauh 180 derajat dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, ini ada sebuah segitiga gitu ya. Kemudian kita putar di titik tengah salah satu sisinya. Misalkan titik tengahnya sisinya salah satunya di sini ya. Saya ambil titik putarnya di sini. Nah, prosesnya adalah seperti itu ya. Akan terbentuk jajar genjang. Kemudian pengertian dari jajar genjang sendiri itu adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi kalau saya gambarkan ya nanti ya, ini jajar genjang, nanti sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sehingga nanti kalau misalkan saya tuliskan sebagai sifat-sifat jajar genjang, maka yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, yang seperti yang pengertian dari jajar genjang tadi. Nanti sisi A, B sejajar dengan sisi CD ya, kan sejajar dan saling berhadapan. Kemudian sisi AD dengan sisi BC, yang ini ya, itu saling berhadapan. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan ya, nah ini adalah sisi-sisi yang sejajar dan panjangnya adalah sama. Nah, kemudian AB dengan CD ya, sejajar dan saling berhadapan dan sama panjang. Ini sifat yang pertama dari jajar genjang. Kemudian sifat yang kedua, pada setiap jajar genjang sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, ini ada jajar genjang. Nanti sudut A dia berhadapan dengan sudut C. Ini nanti besar sudutnya sama. Kemudian sudut B berhadapan dengan sudut D. Nanti besarnya juga sama. Jadi kalau misalkan saya kasih ilustrasinya seperti ini dalam gambar ya. Nah, nanti sudut A sama dengan sudut C, sudut B dengan sudut D karena dia berhadapan. Kemudian sifat yang ketiga, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang adalah 180. Sudut-sudut yang berdekatan yang mana? Nih, contohnya nih sudut A dengan sudut B. Kalau sudut A ditambah dengan sudut B itu dijumlahkan, maka besarnya adalah 180. Atau bisa juga dengan ini, sudut B dengan sudut C. Besarnya sama nih, ya. Ini nanti besarnya adalah 180. Ya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, pada setiap jajar genjang kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah diagonalnya. Diagonalnya itu adalah AC dan BD. Ini membagi dua sama besar. Ya. Berarti dia berpotongan di titik tengahnya. Ya. Sekarang keliling dan luas jajar genjang. Untuk menghitung keliling jajar genjang, ya. Nah, misalkan ini ada jajar genjang ya, jajar genjang A, B, C. Untuk menghitung keliling jajar genjang, namanya keliling itu adalah sisi ditambah sisi ya. Sisinya kan AB ya.
Jadi nanti untuk mencari keliling sisinya AB yang ini ya. Nah, ditambah dengan sisi BC. Kemudian ditambah lagi dengan sisi CD. Kemudian ditambah lagi dengan sisi DA. Ya. Ini namanya keliling jajar genjang. Nah, misalkan nih sisi AB kita misalkan dengan A, sedangkan sisi BC itu kita misalkan dengan B. Berarti nanti otomatis karena AB itu sama panjang dengan CD, berarti nanti CD nanti besarnya juga sama dengan A. Dan DA besarnya sama dengan B. Nah, ini bisa dituliskan. Jadi kalau misalkan ini A, yang ini B, berarti nanti kelilingnya bisa saya tuliskan A. Ya, karena AB kan A. Ditambah BC itu B, ditambah CD itu A lagi ya. Karena di sini panjangnya sama. Ditambah dengan DA. DA-nya sama dengan B, karena panjangnya ini sama nih. Nah, karena ini A-nya ada 2, ya, kalian udah bisa udah belajar tentang aljabar, berarti bisa saya tuliskan 2A. 2A itu artinya 2 dikali A. Kemudian ditambah dengan 2B, karena B-nya ada 2. 2B artinya 2 kali B. Karena di sini sama-sama ada angka 2, angka 2-nya bisa saya keluarkan, sehingga menjadi 2 dikali A ditambah dengan B. Ini untuk mencari keliling jajar genjang. Sekarang untuk menghitung luas jajar genjang. Nah, misalkan saya punya jajar genjang ya. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, yang ini adalah tingginya, tinggi jajar genjang. Kemudian ini adalah alasnya, panjang alas. Kalau misalkan saya potong bagian ini ya, kemudian saya taruh di sini, ya, maka ini akan membentuk, bentuknya adalah persegi panjang. Nah, untuk mencari luasnya berarti kita bisa mencari pakai luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya apa di sini? Karena panjangnya itu adalah sama dengan alas jajar genjang, berarti A dikali dengan lebarnya sama dengan tinggi jajar genjang, yaitu T. Berarti A dikali dengan T untuk menghitung luas jajar genjang. Kemudian kita lanjutkan untuk belah ketupat. Belah ketupat itu dibentuk oleh segitiga sama kaki dan bayangannya yang kongruen akibat pencerminan. Jadi bayangan yang kongruen itu artinya sama besar dan bentuknya sama. Contohnya gini, saya punya ini segitiga sama kaki ya. Kaki yang sama itu yang di sini dengan yang di sini. Nah, dicerminkan nanti. Nah, ini cerminnya dicerminkan. Nah, nanti hasilnya adalah berbentuk belah ketupat. Kemudian untuk pengertian belah ketupat itu adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan keempat sisinya sama panjang. Jadi keempat sisinya sama panjang serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian untuk sifat-sifat belah ketupat, yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Jadi sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kalau misalkan saya punya belah ketupat ya, berarti nanti sisi AB berhadapan dengan sisi CD sama panjang. Kemudian sisi BC berhadapan dengan sisi AD sama panjang juga. Ya, karena pada dasarnya belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang semuanya. Ya. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonalnya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, misalkan ini ada belah ketupat. Sudut yang berhadapan itu contohnya gini. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Sudut B berhadapan dengan sudut D. Nah, sudut-sudut yang berhadapan ini besarnya sama. Jadi sudut A besarnya sama dengan sudut C. Kalau A-nya 60 derajat, berarti C-nya juga 60 derajat. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi yang berhadapan sama besar. Jadi kalau misalkan sudut D itu 120, berarti sudut B-nya juga 120.
dan terbagi dua sama besar oleh diagonalnya. Jadi kalau kita tarik diagonalnya, kita tarik garis diagonal. Jadi garis diagonal itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Nah, nanti besarnya ini dibagi dua nih, sama besar ya. Sudut yang pada sudut-sudutnya itu ketika dibagi diagonalnya, maka besarnya sama besar. Kemudian sifat yang ketiga, itu diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan. Nah, seperti ini. Jadi membagi dua sama besar dan sama panjang ya. Dan saling tegak lurus. Saling tegak lurus nih kedua diagonalnya. Kemudian kemudian untuk mencari keliling ya, untuk mencari keliling dan luas sebelah ketupat. Pertama kita cari keliling. Misalkan kita punya belah ketupat seperti ini ya, belah ketupat A, B, C, D. Nah, untuk mencari keliling belah ketupat, ya, namanya keliling kan sisi ditambah dengan sisi tambah sisi. Berarti sisi BC, AB ya, ditambah BC, ditambah DA. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan sisinya ini panjangnya S, maka nanti untuk mencari keliling bisa saya tulis sisi ditambah sisi ya, S ditambah S, karena kan sisinya panjangnya sama semua nih. Nah, karena S-nya ada 4 ya, berarti bisa saya tuliskan 4 dikali dengan S, atau 4 kali S, 4 kali sisi ya, untuk mencari keliling belah ketupat. Kemudian untuk menghitung luas belah ketupat, kita perhatikan, misalkan kita punya belah ketupat seperti ini. Kita perhatikan ya, yang ini misalkan panjang diagonal ke 1, ini diagonal ke 2 ya. Maka nanti untuk mencari panjang luas belah ketupat, nah bentuknya bisa saya rubah seperti ini ya. Bentuknya berupa persegi panjang. Yang ini itu adalah panjang dari diagonal ke 1. Sedangkan yang ini itu adalah setengah kali diagonal yang kedua. Sehingga nanti untuk mencari luasnya itu adalah diagonal 1 dikali setengah kali diagonal kedua. Atau bisa juga ditulis di 1 atau diagonal 1 dikali diagonal 2 kita bagi dengan 2. Ini adalah untuk mencari luas belah ketupat. Baik, demikian penjelasan saya kurang lebihnya, dan semoga kalian dapat mengerti ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.